Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Pasti sehat, pasti semangat. Dan kalian tetap menunggu kan? Dengan program belajar dari rumah bersama guruku. Perkenalkan, nama saya Paulus Dedi Setia Budi. Biasa dipanggil Mr. Dedi. Pada siang hari ini, Mr. Dedi akan membawakan tema yang berjudul Bangga dan Bersyukur sebagai Bangsa Indonesia. Ini di dalam pelajaran Agama Katolik kelas 6. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mempunyai tujuan belajar pada siang hari ini. Yang pertama, kita diajak untuk mensyukuri kebinekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Yang kedua, kita diajak untuk membangun sikap untuk memelihara kebinekaan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang apa alasan Tuhan menciptakan Taman Eden. Dan yang keempat, kita akan meneladan Yesus sebagai warga negara yang baik. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa. Sekarang, kalian dapat melihat dari layar doa yang akan kita doakan bersama pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa pemersatu segala bangsa, kami bersyukur dan berterima kasih padamu atas segala rahmat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami berupa keanekaragaman dan kesatuan bangsa, sehingga menciptakan rasa bangga dalam diri kami sebagai bangsa Indonesia. Maka bantulah kami selalu menjaga keanekaragaman ini, sehingga terus melestarikan budaya bangsa dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai sesama warga negara. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, apabila tadi kita mengucap syukur atas kebinekaan kita kepada Tuhan, tapi itu belum selesai loh, ya kan? Kita masih perlu menunjukkan rasa bangga, rasa bersyukur kita kepada negara. Yuk, sekarang Mr. Dedi mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu wajib, yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Mr. Dedi yakin bahwa kalian sudah tahu lagu ini. Yuk kita bernyanyi. 3, 2, 1. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana, memuja pulau nan indah
permai tanah airku Indonesia. Wah, luar biasa kalian ya. Kalian ternyata bisa bernyanyi seperti Mr. Dedi kan? Tapi suara kalian pasti lebih bagus. Nah, anak-anak yang di rumah, sebentar lagi Mr. Dedi akan kembali ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena Mr. Dedi nanti akan mengajak kalian untuk mendalami apa sih yang membuat kita bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar dari Rumah bersama guruku. Yes. HyperNet is a managed service provider that manages a customer's IT assets. Why should you use MSP? Increase service levels and resources efficiency, reduce downtime and risk, low capital outlay and predictable budget, professional experience, flexible services and improved security. Focus on your bottom line. Let us do the rest. For more information, please visit our website at www.hypernet.co.id. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh. Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Halo, masih kembali lagi bersama dengan Mr. Dedi dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Seperti yang Mr. Dedi tadi katakan, bahwa kita akan mendalami apa sih yang membuat kita bangga dan bersyukur dengan Indonesia. Yuk kita lihat gambar berikut ini. Ya, sekarang kita lihat di sebelah sana ada ragam suku, ada ragam agama. Bila kita melihat ada ragam suku dan budaya itu, apa sih yang membuat merekanya semua mau bersatu dengan kita? Nah, ternyata kita semua merasa senasib sepenanggungan. Itu dikarenakan semua mengalami penjajahan. Kalian pasti tidak ingin kan mengalami penjajahan dalam hidup. Mr. Dedi juga tidak mau. Keinginan itu juga harapan dari Tuhan. Tuhanlah yang menginginkan persatuan dengan kita. Kenapa? Dengan persatuan itu, maka kita semua dapat menjaga Indonesia, merawat kekayaan alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang mari kita lihat yang kedua. Ada gambar yang kedua tentang keindahan dan kekayaan alam. Dan semua itu adalah pemberian Tuhan. Sekarang, ini semua masih belum cukup. Masih ada yang perlu kita banggakan. Apa itu? Mari kita lihat. Ada 13 kekayaan budaya dan alam Indonesia yang telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Mari kita lihat.
ada 4 warisan alam. Ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Taman Nasional Pulau Komodo, ada Taman Nasional Loren di Papua, ada warisan hutan-hutan tropis di Sumatera, dan ada 4 warisan cagar budaya. Kalian tahu tidak apa itu cagar budaya? Nah, itu berarti sebuah peninggalan yang berupa bangunan. Apa itu? Ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, ada situs prasejarah Sangiran. Loh, Mister, mengapa kok Sangiran? Kan masih ada lagi, seperti Trinil. Nah, ini jawabannya. Karena di Sangiran itu tidak hanya ditemukan fosil manusia purba, tapi juga ada flora dan fauna. Kemudian kita lihat, selain itu ada landscape budaya di Bali, terutama tentang subak. Tentu kalian bertanya, loh, Mister, bukankah pengairan itu kan ada di mana-mana? Mengapa mengambil subak yang ada di Bali? Nah, subak ini ada tradisi kuno warisan leluhur bagaimana sistem pengairan. Selain itu ada nilai yang tertinggi yang mau diambil dan disampaikan kepada semua orang, yaitu tentang relasi atau hubungan antara manusia dan Tuhan. Sekarang mari kita lihat bagian yang ketiga. Ada 5 warisan budaya bukan benda. Apa itu? Batik, wayang, angklung, tari saman, dan noken. Sebentar, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan noken? Pernah tahu tidak? Noken itu semacam anyaman, biasanya dipakai oleh orang Papua, diletakkan di kepala untuk membawa barang. Nah, sekarang kita sudah tahu apa saja kekayaan bangsa. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana cara memeliharanya? Stop, Sarah. Sekarang sudah bukannya zamannya Sarah. Kenapa? Bila kita mempertahankan Sarah, ini yang terjadi. Sama seperti lidi. Bila kita terpisah-pisah, jadinya mudah dipatahkan. Sebaliknya, dengan meninggalkan Sarah, sama seperti sapu lidi ini. Di sini ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang kuning kehitaman, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang panjang. Semuanya terikat menjadi satu. Bila semuanya bersatu, Mr. Dedi saja tidak bisa mematahkan. Coba kalian ambil sapu lidi, coba patahkan. Tapi sebentar. Nanti jangan sekarang mengambil sapu lidinya. Nanti setelah selesai belajar saja ya. Sekarang dengarkan dulu Mr. Dedi. Nah, setelah kita menghentikan Sarah, ada lagi. Nah, ini dia illegal logging ya. Kenapa kita tidak boleh menebang pohon? Bahayanya bukan hanya kepada habitat, tapi juga kepada manusia. Selain pohon-pohon tanaman, yang tidak boleh kita lakukan adalah membuang sampah sembarangan. Maka untuk menjaganya, marilah buang sampah pada tempatnya dan kita rawat semua pemberian Tuhan alam ini. Anak-anak, sebentar lagi Mr. Dedi akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat aluminium dari Emco. Semua ini adalah rencana dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, kita tidak boleh malas,
tidak boleh takut, tidak boleh menyerah, dan kita harus tetap semangat meskipun belajar melalui TV. Karena anak-anakku adalah anak-anak kebanggaan Indonesia. Terima kasih anak-anakku, suatu saat Ibu juga akan mengajar kepada kalian. Jadi tunggu ya, Ibu akan ngajar melalui SBO TV. Semangat terus! Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Halo, masih bertemu dengan Mr. Dedi di siang hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, masih menunggu kan? Masih suka belajar dengan Mr. Dedi kan? Oke, tetap bersama belajar dari rumah bersama guruku. Ya anak-anak, sekarang kita akan belajar mendalami kitab suci. Sekarang mari kita lihat ke layar. Ya, di monitor ini ada sebuah gambar. Kalian bila melihat semua itu kalian pasti tahu gambar apa itu kan? Inilah gambar tentang Taman Eden. Bacaannya diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai dengan 18. Mari kita lihat di dalam taman itu ternyata Tuhan telah membuat sebuah taman di Eden. Sekarang kata Edennya kita ganti Indonesia ya. Tuhan meletakkan sebuah taman di Indonesia yang menjadi pertanyaan, di manakah taman yang diciptakan Tuhan itu? Kalau kita melihat dari Sumatera sampai dengan Papua, ada pulau besar, ada pulau kecil. Disitulah Tuhan meletakkan taman itu, taman yang indah bagi Indonesia. Di dalam taman itu Tuhan juga menumbuhkan berbagai tanaman. Ada pohon yang menarik, ada yang buahnya dapat dimakan, ada pohon pengetahuan, bahkan ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, bila kita melihat apa yang diciptakan Tuhan itu, mari kita lihat di Indonesia. Ada tidak ya? Ada pohon yang menarik, ada tidak? Ada, ya kan? Ada pohon buah, ada, ya kan? Ada pohon kehidupan, ada. Tapi bagaimana dengan pohon pengetahuan baik dan jahat itu? Nah, sebelum itu mari kita lihat lagi yang lain. Apa saja sih yang diciptakan oleh Tuhan? Selain pohon-pohon, ternyata masih ada sungai yang mengalir dalam taman itu. Bila kita lihat, loh, dari mana ya sungai itu? Itu turun dari Allah. Air yang mengalir di sana membasahi setiap tanah, sehingga setiap tanah itu menumbuhkan kehidupan, merawat kehidupan. Dari sungai itu bercabang menjadi 4. Nah, kalian pasti tahu bukan? Karena di kelas sebelumnya tentu kalian sudah belajar. Sungai yang pertama adalah sungai Pison. Sungai itu mengalir ke tanah Hawila. Tapi sekarang tanah Hawila tidak bisa ditemukan. Yang ada adalah tanah Arab. Sungai yang kedua yaitu sungai Gihon.
Sungai Gihon ini mengalir ke tanah Kushi. Kalau kita sekarang mencari di ilmu bumi, lihat di global, tidak ada tanah Kushi. Yang ada Ethiopia. Nah, sungai yang ketiga namanya Sungai Tigris. Dan sungai yang keempat adalah Sungai Efrat. Kedua sungai ini mengalir bersama-sama melewati sebuah daerah. Maka daerah yang dilewati oleh dua sungai disebut Mesopotamia. Bila kalian membuka kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kalian akan menemukan kata Mesopotamia. Tetapi di secara geografi kalian tidak akan menemukan, karena Mesopotamia sudah berganti dengan Irak. Nah, mengapa sih kok Tuhan menciptakan sungai? Mengapa Tuhan mengalirkan itu menjadi bercabang-cabang? Rahmat Tuhan itu harus turun ke semua orang. Maka rahmat Tuhan itu mengalir bagaikan sungai. Supaya di mana sungai itu berada, di mana Tuhan itu berada, di sanalah memberikan kehidupan. Sekarang, bila sudah ada binatang, ada pohon, ada tanaman, jika tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengolah, tentu tidak akan jadi indah. Maka dibuatlah manusia. Yang pertama, dia sendirian, tapi Tuhan menciptakan yang sepadan dengan dia. Dengan adanya dua manusia, mereka bisa bekerja sama mengelola apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, dari semuanya ini dapat kita simpulkan, mengapa Tuhan menciptakan taman seperti ini? Kita ciptakan manusia-manusia ini. Lalu apa kaitannya dengan tadi keindahan, keragaman, dan segala macam? Nah, supaya bangsa kita, rakyat kita mengalami kebahagiaan, maka ada 3 penyebab yang dapat menimbulkan kita jadi bahagia. 1, yaitu kita harus harmonis dengan Tuhan. Yang kedua, kita harmonis dengan sesama. Yang ketiga, kita harus harmonis dengan alam dan lingkungan. Dengan Tuhan, kita bisa berbakti, kita bisa bersyukur. Sedangkan dengan sesama, kita menjalin persaudaraan, mempererat persatuan. Dengan alam, kita menjaga lingkungan. Sedangkan lingkungan, kita harus bebas dari sampah. Nah, pada kesempatan ini, Mr. Dedi akan membuka pertanyaan untuk kalian. Dan kalian bisa menghubungi Mr. Dedi melalui nomor 031 21 000 501. Mr. Dedi tunggu ya. Sambil menunggu pertanyaan kalian, Mr. Dedi akan memberikan kesimpulan. Nah, yang pertama kita lihat, kita patut bersyukur dan bangga berkat keanekaragaman dan kekayaan alam yang merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Yang kedua, tugas kita adalah menjaga dan melestarikan pemberian Tuhan. Contohnya untuk keanekaragaman, menghormati perbedaan. Sedangkan untuk melestarikan alam, kita mengadakan penghijauan, melindungi satwa dan tanaman liar. Yang ketiga, kita ikut serta mengembangkan budaya bangsa. Dan yang keempat, kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti yang diteladankan Yesus kepada kita. Apa sih yang diteladankan oleh Yesus? Nih, kita lihat dulu ya. Nah, Yesus melakukan kewajiban-kewajibannya, bukan hanya kewajiban kepada agama, tapi juga kewajiban kepada negara. Kepada agama, Yesus merayakan Paskah. Kepada negara, Yesus wajib membayar pajak. Untuk apa harus membayar pajak? Loh, untuk pembangunan, untuk kelestarian, untuk kesejahteraan bersama, semuanya membutuhkan dana.
Dana itulah untuk membangun tujuan negara. Tahu nggak tujuan negara? Ayo, siapa yang tahu tujuan negara itu? Yang pertama, memajukan kesejahteraan umum. Itu perlu sarana dan prasarana. Kasihan kalau saudara kita yang terpencil tidak bisa terhubung dengan saudara yang lain. Maka dibutuhkanlah pembangunan sarana prasarana supaya bisa bekerja sama dalam mengelola dan melestarikan alam pemberian Tuhan. Untuk mencerdaskan bangsa, dana yang diterima dari pajak untuk membangun sekolah, penerangan, dan lain-lain. Mr. Dedi masih bertunggu. Apakah masih ada telepon masuk? Tidak ada. Tugas sekarang, Mr. Dedi akan memberikan tugas untuk kalian. Buatlah satu slogan berisi satu kalimat atau frase dalam selembar kertas. Boleh tulis tangan atau diketik dengan diberikan hiasan yang mengajak setiap orang untuk satu, menjaga, menghormati, dan menerima perbedaan. Dua, menjaga dan melestarikan alam, kekayaan, dan budaya bangsa. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini Mr. Dedi sudah buat contohnya seperti ini slogan itu. Keharmonisan dengan Tuhan, sesama, alam, dan lingkungan sekitar, kunci kebahagiaan. Ya, ada telepon masuk. Halo, Halo, selamat siang. Dari mana ini? dari Surabaya. Dari Surabaya. Loh, Mister juga dari Surabaya. Maksudnya dari SD mana ini? SD Tinsulah. Di mana itu? Di kota Surabaya. Oh iya, di kota Surabaya. Coba pertanyaannya apa nih? Yang ke-1. Coba diulangi lagi. Iya. Apa pertanyaannya? Halo? Halo? Pak. Apa? Yang di Sungai Yordan, Pak. Yang di Sungai Yordan, kenapa Sungai Yordan? Loh, tapi Mister kan jelaskan mengenai Taman Eden, bukan Sungai Yordan. Ayo. Halo? Ya, putus. Mungkin maksudnya sungai, mungkin yang dimaksudkan ya. Nah, kalau sungai, kenapa kok Tuhan menciptakan sungai? Mari kita lihat ya. Ketika penemuan fosil manusia purba itu ya, semuanya mendekat pada sungai, yaitu Sungai Bengawan Solo. Karena apa? Sungai itu adalah simbol kehadiran Tuhan ya. Di sana ada rahmat Tuhan. Bila kita memetik dari buah pengetahuan yang baik, maka kita dapat melindungi, dapat mengolah, mengusahakan sungai itu menjadi baik. Tapi kalau kita merusak dengan memetik buah yang jahat tadi, maka kita bisa jauh dari Tuhan ya. Kita tidak mengalami kesuburan seperti tanah yang dekat dengan sungai. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum Mr. Dedi mengakhiri ini, bila kalian tidak bisa melihat tayangan ini langsung, kalian dapat mengakses program belajar dari rumah bersama guruku hanya di www.sbo.co.id. Tapi sebelum Mr. Dedi mohon pamit, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Amin. Syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan atas anugerah bagi bangsa kami. Buatlah kami mampu menjaga kebinekaan dan kekayaan alam bangsa kami dengan bekerja sama satu sama lain demi kemuliaan namamu. Sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai dan tetap belajar dari rumah bersama guruku dan nantikan pertemuan dengan Mr. Dedi di lain kesempatan. Bye-bye.